kegiatan pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu. Silakan kedua kelas dipimpin doa. Untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Agista Mila, Hadir. Anggun Paramita, Hadir, Bu. Kolil Anwar. Hadir, Bu. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Teks laporan hasil observasi ya. Sudah kita bahas tuntas. Kita sudah mengidentifikasi, kemudian menganalisis, kemudian apa lagi? Mengkonstruksi ulang teks laporan hasil observasi, dan kalian sudah menemukan atau informasi apa yang kalian pahami tentang COVID-19. Ada yang bisa? Ayo silakan. Oke, silakan berdiri nak. Penyakit yang menyerang saluran pernafasan atau infeksi. Boleh, Alifa. Penyakit yang sangat mudah menyebar baik dari balita, anak-anak, orang dewasa. Oke, penyakit yang mudah menular ya. Munculnya dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Penyakit yang berawal dari Wuhan, Cina. Benar semua jawaban teman-temannya ya. Pinter-pinter kayaknya paham sekali tentang coronavirus. Baik, dari sekian jawaban teman-temannya tadi, itu namanya informasi. Informasi itu kalau digabungkan jadi satu bisa menjadi sebuah paragraf atau malah beberapa paragraf. Nah, kondisi seperti itu namanya memaparkan informasi-informasi. Yang seperti tadi itu namanya teks eksposisi. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Kompetensi dasarnya menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Dengan indikator menganalisis struktur teks, kemudian menganalisis unsur kebahasaan. Jadi ada dua, struktur dan unsur kebahasaan. Penilaiannya, nah nanti ada tugas, kalian pasti tugasnya ibu nilai dengan penilaian ketepatan menentukan struktur teks, kemudian ketepatan menentukan kaidah kebahasaan, kemudian saat kalian memaparkan isi diskusi kalian ada kejelasan isi pemaparan, kemudian keefektifan penyampaian kalimat, dan ada kekompakan. Semuanya dinilai dengan skor maksimal atau pendapat-pendapat. Ini biasanya berupa fakta atau kejadian nyata, kejadian sebenarnya. Misalkan COVID awalnya berasal dari Wuhan, itu kan benar, fakta. Itu bisa masuk ke dalam argumentasi. Yang terakhir ada rekomendasi atau penegasan ulang. Itu menegaskan kembali kalimat-kalimat di atasnya, menegaskan kembali, oh kalau COVID-19 ini berbahaya, mengganggu pernapasan dan menular. Ganti atau jenis kata yang menggantikan kata benda. Ada yang tahu pronomina? Ambil coba, apa Bil? Saya, kamu, dia, mereka, kami. Saya, kamu, dia. Oke, pronomina itu kata ganti. Misalkan ibu bilang pada temannya, dia tidak memakai masker. Berarti yang pronominanya apa? Dia yang pronominanya benar ya. Kemudian silakan. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Apa nak? Belajar. Oke, satu belajar. Sebelahnya Bekerja. belajar, bekerja, semua tindakan kan? Melakukan pekerjaan. Apalagi? Berlari, membaca, memakan, mungkin apa? Mengambil, boleh. Apalagi? Menulis, mengambil, menulis, berlari, bekerja, apa nak? Menari, menghias, berjalan. Oke ya, berarti paham semua verba. Pokoknya verba kata kerja yang melakukan tindakan. Selanjutnya, adjektiva adalah kata sifat atau suatu kata yang digunakan untuk menyatakan sifat. Tuh, menyatakan sifat seseorang. Siapa yang bisa? Menyatakan cerdas, lagi yang lain. Bersih. Pintar, baik hati, cerdas, bersih. Oke, yang lain. Apa nak? Cantik. Tampan. Buat kalimatnya coba tampan. Ayo, coba Alifa. Buat kalimat pakai kata tampan. Dia tampan sekali. Dia siapa?
Dia kata ganti orang, ada kata ganti, kemudian ada kata sifat di situ. Dia kata ganti tampan kata sifat sekali. Dia tampan sekali. Oke, yang lain ada yang mau bantu ibu buat kalimat pakai kata sifat? Baik hati, cantik, tadi dia bilang cantik. Nabil semangat kayaknya hari ini. Ayo apa Bil? Ruang kamarnya sangat bersih. Oke, ruang kamarnya sangat, kata sifatnya apa? Bersih. Bersih, benar ya. Ruang kamarnya sangat bersih, atau ruangan kelas kita sangat bersih, atau kebalikannya, ruangan kelas kita sangat kotor. Oke, Ibu akan berikan contoh sebuah teks eksposisi. Kalian bawa Android? Bisa kalian buka melalui HP kalian masing-masing atau Android kalian masing-masing. Ini Ibu buka di sini ya. Dan teks ini kalian sambil menyimak, mengamati. Nanti di sini akan kita tentukan, oh struktur teksnya yang mana, argumentasinya yang mana, dan penegasan ulangnya yang mana. Ini linknya, kalau kalian mau lihat. Ini tesis atau pernyataan umum. Perhatikan kalimatnya, kalimat awal tentang virus corona. Kemudian ini bagian argumentasi. Baik, sudah dibentuk kelompoknya, kelompok dongeng, fabel, dan legenda. Di sini ada RTPD, pertemuan pertama. Untuk teks eksposisi, ini ada petunjuknya. Kalian tuliskan nama kelompok, nama anggotanya. Kemudian, kalian 3 kelompok, Ibu berikan 3 teks yang berbeda-beda. Kelompok 1 atau kelompok dongeng, teksnya ini mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Kalian menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ini. Kemudian kelompok 2, fabel ya, olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Ini teksnya, kalian menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian kelompok 3, nah silakan berdiskusi, Ibu beri waktu 10 sampai 15 menit. Kelompok fabel ada kesulitan? Kata istilah itu tidak setiap teks ada. Terkadang bisa kita temukan kata istilah, tapi terkadang tidak. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi kalau konjungsi biasanya ada. Kemudian kata benda apalagi, kata kerja itu pasti banyak sekali. Ya. Gimana? Kalau kalian menemukan, semua kelompok dongeng juga menemukan kata istilah, tapi kalian tidak paham kata istilah itu apa, boleh dibuka Androidnya, kalian browsing. Apa sih istilahnya? Apa istilahnya? Tadi seperti kelompok fabel, kognitif, mereka nggak paham. Kognitif itu apa sih Bu? Boleh kalian browsing, kalian cari di handphone atau di Androidnya. Terkadang ada juga dalam teks tidak ada kata istilahnya. Kalau menemukan kata istilah lebih baik. Kelompok legenda benar nggak? Benar ya. Tesis ada pada paragraf pertama yang merupakan pernyataan. Kedua, lanjutkan argumen ya. Argumennya adalah bahkan seorang ahli dokter dan korban dari Queen School of Chemistry and Chemical Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Oke, itu ada pernyataan si dokter. Berarti itu adalah argumentasi, fakta, kejadian yang sebenarnya. Berarti itu termasuk argumen, benar ya? Karena ada pendapat para ahli di situ. Oke, langsung ke penegasan ulang. Penegasan ulangnya adalah dari penjelasan di atas kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona.
Sabun memiliki kemampuan menonaktifkan virus. Iya. Oke, itu paragraf berapa? Paragraf terakhir, paragraf keempat. Oke, benar ya. Paragraf terakhir itu biasanya penegasan ulang. Oke, lanjut. Nominan orang smartphone narkoba. Orang, smartphone, narkoba. Oke. Pronominannya tidak ada, Bu. Tidak ada kata ganti. Iya. Oke. Verba menggunakan, mengakses, membuat, mendapatkan, meraba. Banyak sekali kata kerjanya ya. Yang lain disimak. Adjektif tidak ada. Adverbial sekolah dasar. Konjungsi di samping itu, oleh karena itu, Oke. ada. Oke. Kata istilahnya ada? Kata istilahnya tidak ada, Bu. Benar, sudah dicari tidak ada. Yang lain dibantu cari, ada nggak kata istilahnya teks ketiga? Ada nggak? Ada tidak? Benar, tidak ada. Kata istilah untuk teks tiga tidak ada. Kalau tidak cukup berarti ya, sudah lengkap ya. Oke, hapus yang untuk kelompok 3. Struktur dan produk bahasanya. Oke, baik. Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan dari kegiatan pembelajaran kita tadi, ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan apa yang sudah kita bahas dan kita pelajari tadi? Silahkan yang bisa mengambil kesimpulan dari materi. Kaidah kebahasaan itu nomina, promina, verba, adjektiva, adverbia, konjungsi, dan kata istilah. Oke, baik, terima kasih. Benar ya. Berarti dari kegiatan pembelajaran hari ini, strukturnya terdapat 3, ada tesis, argumentasi, penegasan ulang, kemudian kaidah kebahasaan dari teks eksposisi terdiri dari nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbia, kemudian konjungsi dan kata istilah. Oke, terima kasih. Kalau begitu kalian sudah paham semua. Sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya masih dengan teks eksposisi. Kita akan mengkonstruksi atau kalian membuat ulang teks eksposisi itu seperti apa. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ada evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Sebentar ya, 2 pertanyaan saja. Kertasnya boleh dibagikan? Boleh bantu Ibu? Dibagikan argumentasi apa, penegasan ulang apa, dan yang nomor 2, berikan 2 contoh kaidah kebahasaan. Oke, kalau sudah silakan kumpul. Silakan duduk kembali di tempatnya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Silakan memimpin doa ketua kelas. Untuk mengakhiri jadwal belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam.